warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka ini dengan nomor NIM 230200074147. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di zaman serba digital. Pendidikan adalah usaha sadar dalam pembelajaran, baik dari segi akademik maupun non-akademik, dengan tujuan peserta didik mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan itu sudah bagian dari kehidupan kita dan sudah ada sejak manusia itu lahir. Tidak hanya itu saja, pendidikan juga dianggap sebagai proses perkembangan manusia dengan cara sengaja atau diselenggarakan. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Jadi pendidikan karakter ini sangat penting dalam peserta didik dan mampu mendorong peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Tujuan pendidikan karakter yang pertama adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Jadi di sini itu peserta didik itu mampu mengembangkan sebuah karakter dan bakat yang dimilikinya dengan dukungan perkembangan sosial, emosional, dan etis pada siswa. Yang kedua adalah pengembangan platform pendidikan nasional. Jadi pengembangan platform itu pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan oleh peserta didik untuk melalui dukungan dari sosial media. Yang ketiga adalah merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, dan lain-lain. Konsep dasar pendidikan karakter yang pertama adalah menjadikan sekolah sebagai taman belajar. Jadi yang dimaksudkan adalah peserta didik itu menuntut ilmu di sekolah dan menjadikan sekolah itu tempat belajar dan taman belajar. Yang kedua adalah menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah. Jadi pendidikan itu melibatkan untuk pemerintah karena nantinya pendidikan itu sangat bermanfaat di dalam pemerintahan tersebut. Yang ketiga adalah mengembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter. Jadi mengembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter itu sangat baik bagi semua peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan lingkungan dan budaya belajar yang inspirasi. Jadi peserta didik itu akan mampu mengembangkan karakternya di lingkungan dan budaya lingkungan dan budaya mereka untuk belajar. Next. Prinsip pendidikan karakter. Yang pertama adalah mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Jadi peserta didik itu akan mempunyai nilai-nilai dasar etika dan sebagai basis karakter yang dia akan capai nantinya. Yang kedua adalah menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian itu peserta didik akan mampu untuk memiliki sifat kepedulian terhadap lingkungan, sama teman dan guru dan lain-lain. Yang ketiga adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik. Jadi peserta didik itu mempunyai kesempatan untuk menunjukkan perilaku yang baik terhadap semua orang yang berada di
lingkungan sekolah. Yang keempat adalah mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada siswa. Jadi peserta didik itu pastinya akan bisa menumbuhkan motivasi diri pada siswa yang dia miliki dan menumbuh kembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Yang kelima adalah menumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter. Next. Selanjutnya adalah peran pendidikan dalam penanaman karakter. Yang pertama adalah pembinaan watak jujur, cerdas, peduli, tangguh merupakan tugas utama pendidikan. Jadi dalam ini adalah pendidikan itu sangat penting bagi semua peserta didik yang sedang menjalankan pendidikannya di sekolah maupun kampus. Yang kedua adalah mengubah kebiasaan tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi baik. Jadi peserta didik itu akan mengembangkan karakternya dengan beberapa tahap agar bisa menjadi lebih baik lagi dari sifatnya yang kurang baik. Yang ketiga adalah karakter merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa. Jadi karakter itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi kita itu harus bisa mengembangkan karakter yang ada di dalam diri kita. Yang keempat adalah karakter adalah sifat yang terwujud dalam kemampuan dari dalam luar. Jadi sifat itu sudah ada dalam diri kita. Jadi kita harus mewujudkan dalam sifat yang baik agar kita mempunyai kemampuan daya dorong yang lebih baik dan lebih benar. Next. Pendidikan karakter di era digital. Zaman serba teknologi ini menjadikan anak terlihat sangat pasif dan jarang untuk bersosialisasi di keluarga maupun masyarakat. Kebanyakan anak zaman sekarang lebih fokus untuk memperhatikan layar di depan matanya dibandingkan bermain dengan teman sebaliknya. Sehingga tak jarang anak kehilangan waktu bergaya bermain bersama keluarga belajar mengembangkan bakat atau bermain bersama teman-teman. Karena fokusnya sudah diambil alih oleh layar ponsel maupun teknologi yang ada. Jadi pendidikan karakter di era digital ini itu sangat penting bagi kehidupan peserta didik. Karena adanya pendidikan karakter ini, peserta didik akan bisa menggunakan digital itu sebagai alat untuk media belajarnya, sebagai media belajar yang baik. Tidak hanya itu saja, di era digital ini peserta didik akan mempunyai keluasan dalam berpikir untuk mencari sebuah materi-materi yang ada di tentunya adalah di web apa gitu ya. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan karakter itu sangat penting bagi peserta didik karena pendidikan karakter itu dapat mendorong peserta didik untuk menumbuh kembangkan bakat dan potensi peserta didik dalam kehidupannya. Jadi intinya adalah pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan peserta didik dan pendidikan karakter dalam
di era digital ini juga sangat penting. Karena di era digital ini pendidikan itu banyak digunakan untuk belajar oleh peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.